kemungkinan besar 1-2 hari ini atau sebentar atau besok kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka insya Allah kita orang-orang yang siap, yang kuat untuk menghadapi Ramadan ini sampai Ramadan ini berakhir. Apabila masuk bulan suci Ramadan, semua pintu-pintu surga itu dibuka. Karena surga itu ada 8 pintu. Jadi sebenarnya mudah hamba-hamba Allah ini untuk masuk surga. Ada namanya pintu salat, ada namanya pintu sedekah, ada namanya pintu puasa. 8 pintu surga. Kenapa bisa demikian? Siapa yang lebih menonjol amalannya di satu amal-amal saleh, maka dia akan masuk di pintu itu. Tetapi menurut para ulama hadis, 8 amalan-amalan yang besar ini harus dia laksanakan juga. Tidak bisa hanya salat saja, tidak puasa. Tidak bisa hanya sedekah saja. Semua amalan ini harus dilaksanakan di dalam kehidupan, sehingga nanti mana yang menonjol, mana yang lebih besar, maka kita akan masuk di pintu itu. Dan kesempatannya di bulan suci Ramadan ini, semua pintu surga itu dibuka. Artinya apa? Seolah-olah Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku, masuklah dalam amal saleh, berlombalah dalam amal saleh, dalam kebaikan, tingkatkan keimanan. Itu maksudnya bahwa pintu surga itu dibuka, semangat kita ditambah di bulan Ramadan nantinya. Maka orang sial kalau dapat Ramadan, pintu surga terbuka, dia tidak mampu masuk di dalamnya. Yang kedua, wagulikat abwaban nar. Pintu neraka sebaliknya ditutup. Karena neraka ini ada 8 pintu juga. Orang yang dominan berzina, orang yang dominan riba, orang yang dominan mabuk-mabukan, orang yang meninggalkan salat, orang enggan berzakat, orang menghardik anak yatim. Maka pintu-pintu neraka ini ditutup. Maksudnya apa? Para ulama hadis menjelaskan. Kita harus melihatnya dengan kacamata majas, kiasan. Artinya, upaya manusia untuk menutup pintu maksiat, dosa, syahwat itu lebih mudah di bulan Ramadan ini. Lebih mudah kita meninggalkan dosa kemaksiatan. Lebih mudah kita mengontrol hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini. Seolah-olah Allah berkata kepada hambanya, wahai hambaku, tinggalkan dosa kalian, masuk dalam pintu taubat, jauhkan maksiat. Kemudian yang ketiga, wasuffidatis syayatin. Bukan hanya neraka ditutup, dibelenggu juga setan-setan di bulan suci Ramadan. Dalam bahasa kiasan majas, tentunya kalau kita lihat tekstualnya, secara harfiahnya, seolah-olah setan itu dirantai. Tetapi kiasannya adalah gerak-gerik kerja setan itu dibatasi. Tidak mampu setan maksimal menggoda manusia di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bersamaan Ramadan, semangat hamba Allah itu lebih meningkat. Jazbah mereka untuk beramal, semangat mereka untuk meninggalkan maksiat itu lebih tinggi. Sehingga setan tidak leluasa,
tidak punya cukup ruang untuk menggoda seperti mana di bulan-bulan lain. Walaupun pada kenyataannya ketika kita lihat di lapangan masih banyak yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi diganggu dengan bisikan dan godaan setan. Karena setan mampu menjadikan mereka seperti setan selama 1 tahun lamanya. Maka saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan yang sudah di depan mata kita. Sudah banyak saudara-saudara kita yang pergi, tidak sempat mendapatkan Ramadan. Bahkan kemarin berapa yang meninggal. Begitu juga mungkin sebentar ada yang meninggal dunia. Kita berdoa, Allahumma sallim sallim li Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Barakallah fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.